Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anun Arifah dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah NIM 17420144045. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Peran Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Sehat Terhadap Remaja di SMA IT Habis Bontang. Setiap manusia pastinya pernah mengalami masa remaja pada proses perkembangannya. Masa remaja sering dikatakan sebagai masa pencarian identitas diri. Di sini, remaja mulai terjun bebas ke dalam masyarakat. Nah, agar remaja mampu beradaptasi di dalam masyarakat dan tidak terpengaruh oleh lingkungan bebas di dalam masyarakat tersebut, maka perlunya peran keluarga terhadap pembentukan kepribadian yang sehat di dalam remaja tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji oleh peneliti dalam penelitiannya adalah bagaimana peran keluarga dalam pembentukan kepribadian sehat terhadap remaja di SMA IT Habis Bontang. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya peran keluarga dalam pembentukan kepribadian sehat terhadap remaja di SMA IT Habis Bontang. Manfaat penelitian yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu memberikan ilmu pengetahuan bagi orang tua agar mengetahui bahwa peran keluarga dapat membentuk kepribadian sehat terhadap remaja. Yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu memberikan masukan kepada orang tua bahwa agar berhati-hati dalam mendidik anak, khususnya remaja. Tinjauan pustaka. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini terdapat kajian pustaka dan juga kajian teori. Kajian pustaka. Kajian pustaka adalah mengambil dari penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai atau sedikit sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Di sini saya mengambil 4. Yang pertama adalah Filiana Ulayya Rahmah yang berjudul Peran Keluarga dalam Pembentukan Perilaku Perkembangan Emosi Anak serta relevansinya terhadap nilai pendidikan Islam. Yang kedua adalah Sita Oktaviani yang berjudul Peran Keluarga Terhadap Upaya Perlindungan Kesehatan Reproduksi. Yang ketiga ada Evi Fitriani Yeni yang berjudul Peran Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah Angga Pertama yang berjudul Peningkatan Kepribadian Sehat Melalui Layanan Penguasaan Konten. Kajian teori. Peran keluarga. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan, jabatan atau status, di mana individu yang memiliki jabatan, status, atau kedudukan wajib melakukan tanggung jawab dan kewajibannya. Sedangkan keluarga adalah instansi kecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, saudara laki-laki dan saudara perempuan, kakek dan nenek. Kebutuhan keluarga. Menurut Maslow, ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu makan, minum, tempat berteduh, dan pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, di mana orang dewasa melindungi anak-anak yang berada di bawah umur atau laki-laki yang melindungi wanita. Yang ketiga adalah kebutuhan rasa cinta, di mana manusia menginginkan untuk dicintai dan mencintai.
Yang keempat adalah kebutuhan untuk dihargai, di mana adanya nama baik, pengakuan, dan penghargaan. Yang terakhir dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana manusia ini memiliki kepuasan diri terhadap apa yang diinginkan. Misal, puas dalam memiliki kemampuan atau potensi yang dia miliki. Kepribadian sehat. Menurut Yadi, adalah kepribadian yang ditandai dengan optimalnya fungsi dari akal dan kalbu dalam pengolahan jasad dan hati nurani untuk mendapatkan atau mencapai tujuan hidup yang ditentukan oleh individu dalam interaksi dengan individu lain dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Menurut Dewi, bahwa individu harus mempunyai kepribadian sehat. Kepribadian sehat sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Mampu untuk mencintai dan bertanggung jawab atas pekerjaan. B. Mempunyai ego straight, baik berpikir, emosi, dan tingkah laku. C. Mampu membuat diri yang kreatif. D. Mampu meningkatkan perasaan yang inferior. E. Memiliki hasil yang lebih baik dan positif. Sedangkan menurut Samsu Yusuf, kepribadian tidak sehat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Gampang marah. B. Menunjukkan kecemasan. C. Sering tertekan, stres, frustasi, dan depresi. D. Memukul dan mengganggu orang lain. E. Tidak mampu menghadapi dari perilaku yang menyimpang yang dilakukan diri sendiri walau sudah dinasihati. F. Suka berbohong. G. Hiperaktif atau terlalu banyak bergerak. H. Suka mengkritik atau mencemooh orang lain dengan berlebihan. I. Insomnia. J. Kurang rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. K. Sering merasa pusing. L. Kurang kesadaran terhadap agama yang dianut. M. Pesimis dan kurang bergairah terhadap apa yang diinginkan dan dilakukan. Ciri-ciri keluarga sehat. Menurut Acar, ada 4 indikator yang dianggap sebagai keluarga yang memiliki kebiasaan sehat, yaitu A. Memiliki fisik dan psikis yang sehat. B. Memberikan asupan atau makanan bergizi yang tercukupi. C. Di sekitar memiliki lingkungan bersih. D. Terdapat interaksi sosial yang digabungkan dengan etika dan hukum sebagai peraturannya. Karakteristik keluarga sehat. Menurut Bevors dan Hobson, bahwa keluarga memiliki fungsi yang optimal dengan ditandai yang A. Dapat menunjukkan kemampuan dalam negosiasi yang dihadapi secara terus-menerus. B. Dapat mengungkapkan emosi, perasaan, kepercayaan, dan perbedaan yang ada dalam diri kepada keluarga secara sopan, jelas, dan terbuka. C. Dapat menghargai perasaan dan pendapat anggota keluarga. D. Adanya kehangatan dan kedekatan dengan sesama anggota keluarga. Remaja. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa aspek terpenting dari remaja adalah kemampuan untuk memilih dan bahwa determinasi diri merupakan jalan menuju kematangan. Pada abad pertengahan, anak-anak dan remaja dipandang sebagai bentuk miniatur dari orang dewasa dan menjadi sasaran penerapan disiplin yang keras. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdapat yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam proposal ini adalah penelitian kualitatif. Yang kedua adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ada 3 informan. Yang A, informasi kunci, yaitu remaja di SMA ITB Bontang. B, informasi utama, yaitu orang tua atau keluarga dari remaja SMA ITB Bontang. Yang C adalah informasi tambahan, yaitu tetangga, teman, dan guru-guru dari remaja SMA ITB Bontang. Yang ketiga adalah fokus penelitian. Di sini penelitian yang dilakukan memfokuskan peran keluarga dalam pembentukan kepribadian sehat terhadap remaja di SMA ITB Bontang. Yang keempat adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan ada di SMA ITB Bontang, Kalimantan Timur. 5. Sumber data.
Nah, di dalam sumber data ini ada dua macam. Yang pertama adalah data primer. Data primer itu remaja SMA itu habis muntang sekitar 15 sampai 18 tahun. Yang kedua adalah data sekunder. Nah, ini data diperoleh dari sumber data yang ada di sekitar dan literatur-literatur yang didapat oleh peneliti atau penulis. Yang keenam adalah teknik peneliti. Teknik peneliti ada 4 macam. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Yang ketujuh adalah teknik keabsahan data. Dalam teknik keabsahan data ada 3 macam. Yang pertama, perlu menggunakan teknik pengumpulan data dengan tujuan mengumpulkan informasi. Yang kedua, setelah terjadi pengumpulan data, saatnya untuk mengecekkan kebenaran dari informasi yang didapat. Yang ketiga, ketika tahu kebenaran yang ada, maka mulai melakukan pencegahan kebenaran jikalau itu negatif atau buruk dengan cara mengadakan sosialisasi. Yang kedelapan adalah teknik analisis data. Nah, dalam teknik analisis data itu ada 3 macam. Yang pertama adalah reduksi data, yang kedua pengajian data, dan yang terakhir adalah verifikasi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dan kelebihannya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.